Di perjalanan tadi malam ya, bahkan dari sore menjelang malam, ada dari teman-teman media juga minta untuk live, minta untuk klarifikasi, minta untuk tanya beberapa informasi terkait dengan isu yang sedang marak berkembang, rencana pelaporan akun-akun tertentu. Saya ingin tegaskan bahwa itu bukan rencana, tapi memang hal yang sudah kami siapkan. Sekarang sedang distrukturisasi ya, bagaimana delik-delik hukum yang sesuai dengan akun-akun yang bersangkutan yang menebarkan informasi-informasi yang bukan hanya keliru, tapi berpotensi juga membenturkan berbagai pihak, membuat kegaduhan, bahkan juga menimbulkan fitnah-fitnah, baik itu ditujukan secara langsung dalam gambar ataupun narasi atau bahkan framing berita tertentu yang isinya tidak jauh dari niat-niat yang dimaksudkan. Kami pantau memang sudah ada jejak-jejak digital di masa lalu yang memang terlihat juga, yaitu insya Allah saya ingin tegaskan bahwa saya bukan ustadz, bukan ulama yang cuma mengajar ya, tapi kita insya Allah sangat profesional. Kita punya tim riset, kita punya tim IT, jadi orang-orang yang sering membuat iseng atau berniat sengaja yang menjatuhkan atau misalnya mohon maaf ya membuat satu berita untuk mengesankan citra buruk ya, mendowngrade seseorang gitu, itu insya Allah sudah ada jejak-jejaknya. Saya pastikan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hari ini ya para pengacara kami juga nanti dari berbagai pihak ingin coba menyelesaikan hal-hal yang bisa memecah belah bangsa. Saatnya kita rekonsiliasi, saatnya kita menata bangsa lebih baik, kompak, bersatu, memajukan bangsa ini. Pendakwah Ustadz Adi Hidayat berhasil menggalang dana sebesar kurang lebih 30 miliar untuk rakyat Palestina dalam kurun waktu 6 hari. Uang tersebut sudah disalurkan. Akan tetapi, di tengah-tengah proses tersebut, dirinya mendapat fitnah dari salah satu pegiat media sosial, Eko Kuntadi atau Pentol Kore. Eko melalui akun Twitternya menyebut dari total 60 miliar yang terkumpul, hanya diserahkan senilai 14 miliar. Sekali lagi, kami tidak mengambil sedikit pun, ini murni untuk diberikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kepada kita semua. Tapi, kami juga ingatkan, ya hati-hati, bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah, awas hati-hati ya, kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Begini, saya merasa ya, ada kelompok masyarakat di Republik ini yang tidak suka dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan celakanya kelompok masyarakat itu mengidentifikasikan dirinya sebagai pencinta Presiden Jokowi. Ya katakanlah orang seperti mungkin Eko pun tadi ya, sangat kritis terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Sangat kritis kepada katakanlah ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang diketahui juga sering berseberangan atau sering mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik apa salahnya ya? Harusnya kan yang menjawab kritik tersebut tidak perlu kelompok masyarakat lainnya, tetapi yang menjawab itu adalah juru bicara istana yang resmi, yang digaji secara resmi, bukan oleh buzzer. Tapi ketika menyebut Alhamdulillah sumbangan 60M disalurkan 14M, ya itu jelas menurut saya ya fitnah, penghinaan, seolah Ustadz Adi Hidayat korupsi di sana. Dan ini saya kira persoalannya sangat serius karena sudah menyangkut fitnah yang luar biasa. Adi Hidayat pun buka suara. Dia merasa geram atas tudingan yang hanyalah sebatas fitnah. Tidak tanggung-tanggung, dia pun sudah menyiapkan pengacara untuk melaporkan pihak yang melakukan fitnah terhadapnya terkait donasi bantuan dana untuk Palestina. Jangan ganggu singa yang sedang berzikir.
Kalau sudah mengaum itu akan sulit dihentikan, kata Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pengacara dan pihak lainnya. Bahkan puluhan bahkan ratusan pengacara siap membantu Ustadz Adi Hidayat untuk memenjarakan Eko Kuntadi atau pendol korek. Tolong jangan siapkan matre, karena saya sudah banyak matre. Ini kepada orang-orang yang fitnah dan sebagainya, saya sudah tempuh langkah hukum. Eko Kuntadi pun lalu gemetaran dan mulai keluar keringat dinginnya. Lalu ia mencuit dengan menampilkan potongan tangkapan layar. Dia menyindir orang yang hendak melaporkannya ke polisi lantaran cuitannya. Hahaha, tweet kayak gini dilaporkan polisi, sensi amat. Lalu Eko Kuntadi menuding bahwa tweetnya digoreng oleh seorang politisi. Ia menjelaskan bahwasanya secara logika siapapun yang mengumpulkan dana publik harus siap ditanyain publik. Menurutnya, kemana dana tersebut disalurkan harus dipaparkan secara terbuka. Kalau ditanyain malah baper, yang gak usah ngumpulin duit dari publik, rogoh dari kantong sendiri saja. Selain itu, Eko juga meminta keterbukaan publik amat penting karena bisa saja dana itu disalahkan. Salah satunya dengan cara menyalurkan kepada lembaga yang bersimpati kepada teroris di Suriah. Di samping itu, para teroris disupport oleh Israel. Sama saja memberi amunisi buat menghancurkan Palestina lewat pintu belakang. Namun, fitnah Eko Kuntadi tersebut dibantah oleh banyak orang. Beberapa netizen mengatakan memang kebiasaan Eko Kuntadi suka menggelapkan dana bantuan. Berarti itu yang biasa dia lakukan, sehingga saat melihat dana yang dikumpulkan Ustadz Adi Hidayat banyak, lalu dia menuding bahwa Ustadz Adi Hidayat menggelapkan dana bantuan. Selain itu, Eko Kuntadi juga tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membantu Palestina. Malah dia menyinyir apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas mengorbankan waktunya untuk membantu Palestina. Selain itu, para buzzer istana mencoba membantu Eko Kuntadi. Seperti pegiat media sosial, Guntur Romli membela rekannya Eko Kuntadi yang dikabarkan dilaporkan Ustadz Adi Hidayat ke Bareskrim Polri. Guntur Romli menyebut, Eko Kuntadi hanya memosting berita di media saja. Meski demikian, Guntur tidak menyinggung narasi yang dituliskan oleh Eko dalam cuitannya. Guntur Romli meminta agar Ustadz Adi Hidayat seharusnya justru menunjukkan bukti transfer dana donasi ketimbang mempermasalahkan cuitan Eko Kuntadi. Guntur Romli menganggap Puah tidak perlu merasa difitnah. Adapun pertanyaan-pertanyaan tentang donasi bagi Guntur adalah hal yang lumrah.